Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas T lagi. Ini aku pakai efek baru jadi di belakang itu langsung hitam putih gitu loh, Rek. Wah, kameranya lumayan nih, HP murah padahal. Jadi nyatu sama ini ya, apa? Nyatu sama bajunya Mas Tulus jadinya ya. Mudah-mudahan jadi bagus nanti untuk videonya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Ketemu sama Mas T hari ini di ke-12 Februari 2023. Tadi sempat mau live bahas ini, akhirnya nggak jadi karena dikacau sama Cerondol sama Yang dengan warning-warning yang mereka berikan, semoga manfaat ya. Dan hari ini ada 2 video pastinya buat di malam hari ini, nggak mungkin buat di siang hari karena tadi sudah ada. Jadi ini buat temen tidur aja ya. Ketemu sama Mas T dengan keadaan yang sehat semuanya ya. Amin. Ini Mas Tulus sudah sarapan, udah sholat zuhur. Sekarang ketemu sama Mas T lagi ya. Wis ngerasakan makanan tapi aku masih masih bindeng-bindeng karena masih nangis-nangis lagi aja, Masya Allah. Kadang dibilang sehat kita ya sehat ya. Dibilang sakit ya sakit, apa rasanya kayak aneh banget sih punya kayak gini nih. Kadang-kadang juga ngerasa keganggu, jujur aja ya. Kadang-kadang saya juga ngerasa kayak aduh, gue jadi nggak normal gini sih hidupnya, rasanya gue kayak beda aja sama orang-orang. Kayak gitu tahu rasanya, jujur. Jadi kadang-kadang saya juga ngerasa kayak apa sih gue nggak bisa kayak gini gitu. Kadang-kadang si Wardi itu juga ngerasa keganggunya kalau pas kayak di mobil, misalnya lewat di tempat kecelakaan gitu ya. Terus saya tuh ngelihat residu energi orang yang dulu kecelakaan di situ. Tiba-tiba aku diem nangis gitu ya. Dia sambil nyetir sambil begini. Aku duwe salah apa? Aku keliru. Aku ngapain? Ngapa kok nangis? Nggak ada apa-apa deh, biasa itu yang di situ yang aku lihat. Nah, kalau udah gitu dia diem. Kadang-kadang sih terlihat aneh ya, tapi ya itu nyata sih, mau diapain lagi. Aku bilang ini penyakit juga yang nggak tahu namanya. Dalam apapun itu ya, saya berharap mudah-mudahan ini Allah jadikan sesuatu yang manfaat buat diri saya, nggak ngelarang nggak membatasi saya dalam beribadah kepada Allah pastinya, dan juga manfaat buat yang bisa memanfaatkan apa yang saya punya. Amin ya, seperti itu aja ya. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya, semoga yang sedang sakit sekarang cepat sembuh. Amin. Untuk yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang saya doakan semoga tang lunas. Amin. Yang sekarang keadaannya sedang kurang baik semoga segera Allah rubah menjadi baik. Amin. Yang sudah dalam kebaikan semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk subscriber dalam dan juga luar negeri. Oh, tapi kadang-kadang suka nggak ngefek ya. Iya, biru-birunya kan background. Dia ngikutin aja gitu.
Eh, teman-teman yang baru nonton videonya salam kenal, untuk yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Tentunya teman-teman yang selalu nunggu videonya Mas Tulus juga ya. Yang baru atau yang lama selamat datang yang baru, selamat datang kembali yang lama. Kalau belum support Mas Tulus dengan subscribe, support. Yang mau-mau saja support Mas Tulus dengan subscribe, loncengnya dihidupkan, like-nya juga, share, kemudian jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh di skip, yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat yang mau nyawer. Yang mau aja ya teman-teman. Yang sudah mengapresiasi saya terima kasih. Semoga apresiasi dari jenengan dengan tidak skip iklan, dengan sudah like, sudah share, sudah nyawer-nyawer, semoga jadi amalnya jenengan ya. Lakukan hal baik untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Semoga berbuah rezeki yang berkah dari Allah. Amin. Matur sembah nuwun, semangat. Ayo semangat. Aduh, rasanya ya. Jadi seorang Tulus tuh nggak enak, badannya gede banget, aja boleh gembeng. Gembeng itu kalau bahasa Indonesianya cengeng, teman-teman. Jadi nggak enak jadi saya. Di sisi lain, kalau yang paham juga akan ikut renyuh, ya. Kalau yang mengerti juga akan ikut nangis. Tapi kalau yang tidak paham, saya dihujat. Oh, edan gitu, Pak E. Orang indigo kayak wong gendeng kayak kelainan jiwa kayak. Saya sudah, aku dikondak ning ngono wis ora kaget rek. Kalau Mas Tulus tuh udah nggak buat, udah apa ya? Masuk kanan keluar kiri lek dingono gitu. Aku yut, loh, jangan jenengan bilang saya itu beberapa kali datang ke psikiater nanyain ini apa sih sebenarnya? Apa saya gangguan jiwa? Apa saya sumpah saya pernah pernah di fase itu. Aku rasa anak-anak sekarang kalau yang bisa menjangkau apa ya, kelebihan dari Allah ini yang mungkin teman-teman nggak paham, mungkin juga akan datang ke psikiater, dikiranya mungkin gangguan saraf kali, gangguan apa kayak gitu, rasanya mungkin berbeda dengan orang yang lain sehingga rasanya kayak seperti itu aja ya. Ya mudah-mudahan manfaat ya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan tanggal 12 Februari 2024, hari yang baik, tanggal yang cantik, tanggalnya unik. Apakah banyak hari-hari yang unik weh? Banyak sesuatu yang unik kah? Nanti kita akan bahas secara detail ya. Teman-teman, saudaraku, alhamdulillah hari ini ada transfer dari luar negeri kayaknya, tapi belum masuk ya, dari Simba yang baik. Sudah bantu sedekah nasi box, alhamdulillah. Sedekah nasi box kita jadi nambah lagi. Sedekah bumi juga kita ditambahin sama bunda yang dari Jakarta juga kayaknya, tadi aku cek. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Teman-teman, ayo bantu doakan semoga sedekah nasi box kita ada. Semoga Allah izinkan ada di Februari 2024. Amin. Semoga teman-teman diberikan rezeki yang berkah buat bantu sedekah bumi. Amin. Teman-teman diberikan rezeki yang berkah buat bantu sedekah nasi box. Amin. Dan semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita berjalan, sedekah bumi kita juga segera berjalan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun ya teman-teman yang mau bantu sedekah nasi box, cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal 12.000. Kalau bantu sedekah bumi ke Permata, di kolom komentar paling atas biasanya Mas Tulus sematkan, transfernya nggak ada minimal maksimal, berapapun boleh. Nggih. Langsung ke rekening Permata yang ada di kolom komentar paling atas. Yang sudah bantu matur nuwun, terima kasih. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Kalau cuman orang sedekah saya nangis wis kulino. Kadang-kadang ada yang sedekah pas saya tuh lagi Allah sampai enggak ini, tapi aku percaya tangan Allah tuh luar biasa. Teman-teman ya, kita sudah sering banget melihat keajaiban Allah di nasi box kita ini. Kayak yang kurang pernah dulu kurang 4 juta teman-teman. Kurang 4 juta rupiah, dan itu tuh langsung Allah kirimkan malaikat untuk apa ya? Aku sebut mereka malaikat karena mereka tuh baik gitu loh. Dalam tanda kutip versi Mas Tulus loh ya, jangan diarahkan kemana-mana. Allah kirimkan malaikat buat bantu sedekah jebret gitu. Rasanya langsung aduh nangis guku aku sana gerenek sing ngono-ngono kuwi, karena saya sudah pesimis dari awal, tapi kok tiba-tiba ada gitu ya. Itu tadi tangan Allah itu luar biasa. Kun fayakun nek Gusti Allah dikarep yo garek ngomong ngono dadi yo dadi. Sak sediane dadi kuwi karepe Gusti Allah. Makanya kita ngemisnya sama Allah tuh harus benar-benar supaya Allah juga membantu kita dengan menggerakkan setiap orang yang bergerak untuk bantu sedekah bumi, sedekah nasi box. Saya yakin dan percaya nggak mungkin lepas dari tangan Tuhan, dari tangan Allah nggak mungkin. Pasti ada campur tangan Allah ya. Terima kasih, doakan sama-sama teman-teman yang sudah bantu sedekah. Mudah-mudahan ento ijol sing luwih akeh dapat tukar rezeki yang lebih berkah melimpah ruah. Amin.
bertukar juga dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Saya doakan juga untuk teman-teman yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi tanpa terkecuali. Semoga sedekahnya jadi pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dari musibah, bala, dan hal-hal yang tidak baik untuk jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih. Minyak bidara ini nanti jam 3 jam 4 biasanya sudah di pick up sama bagian pihak JNT ya. Teman-teman yang mau pesan silahkan DM ke nomor WhatsApp ini 0857541188. Manfaatnya silahkan ditonton videonya dulu. Pas Mas Tulus packing difahami, nanti WhatsAppnya sudah langsung pesan ya. Mas Tulus pesannya segini, alamatnya ini, harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Oke? Yang sudah pesan terima kasih, semoga segera sampai. Semoga jodoh dadi tombo tekor lungo kersani Gusti Allah. Amin. Atur sembah nuwun. Video packing besok saya tayangkan ya teman-teman, mungkin pagi kali ya buat nemenin kalian aktivitas ya. Packing-packing sambil kita cerita-cerita, sambil bergurau-gurau. Soalnya tadi pas aku packing juga ada cerondol ya. Sambil aku bercanda-canda sama cerondol gitu. Jadi seru sih kayaknya packing-packingannya. Lumayan. Nanti aku tayangkan aja. Sebenarnya syutingnya sudah dari kemarin, bukan hari ini ya. Cuman aku belum sempat tayangkan karena kalau video model seperti ini harus diedit, harus di-cut dulu, harus segala macam. Jadi agak kerepotan. Dan untuk tayangan yang bagian packing itu formatnya 4K. Jadi cukup lama untuk diuploadnya ya. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya ya. Oke, hari ini tuh banyak juga loh yang menggelar pernikahan karena tanggal uniknya. Aku mendapatkan beberapa tawaran tapi terlalu jauh bagi aku karena lokasinya tidak terjangkau ya dan waktunya sudah mepet. Teman-teman yang nge-MC yang terdekat. Jadi kami itu kayak ada persatuan gitu yang dimana oh Bekasi ini ada yang butuh, langsung geser ke Bekasi. Jadi Jakarta ada gitu. Jadi saya juga hari ini kalau tawaran kerja sebetulnya ada, tapi lebih ke kayak MC resepsi, MC wedding. Kalau nyanyi wedding aku hari ini nggak dapat. Jadi banyak juga pasangan-pasangan baru yang menikah di hari ini di tanggal unik 12/2/2024 ya. Sebegitu menarikah, sebegitu hokikah dari segi kerejekian, dari segi perjodohannya, dari segi percintaan, jawaban saya ya. Dari segi percintaan sebetulnya 12 itu lambang cinta yang baru tumbuh, cinta monyet, cinta baru, cinta yang akan mudah mekar. Kalau orang nanam bunga di tanggal 12 itu istilahnya itu kayaknya udah pasti hidup gitu loh, rasanya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ada yang mengikat ikrar untuk menikah, untuk jenjang yang serius, menurut aku juga lumayan hoki, lumayan baik sekali. Jadi teman-teman yang telat nonton video ini udah lewat dari tanggal 12, ambil intuisinya tanggal 14 ya. Misalnya 14 mau mau rencanakan. Misalnya nih nonton, oh ya kata Mas Tulus tanggal 12 nih hoki ya dalam percintaan. Ya hokinya untuk apa dulu? Hokinya hanya untuk kalian yang mau serius menjajaki hubungan. Bukan yang pacaran, bukan yang baru PDKT, tidak masuk untuk itu. Hanya untuk yang benar-benar akan menjajaki dunia baru bersama pasangannya. Jadi pure untuk yang menikah menurut saya sangat-sangat hoki. Ya, jadi kalau misalnya nonton begini, kalau untuk merencanakan pertunangan berarti untuk serius. Kalau merencanakan pernikahan baru merencanakan saja juga bagus, sehingga nontonnya tanggal 12 tapi udah lewat nih tanggal 13 nontonnya. Teman-teman bisa ambil aplikasinya, mau ngajak seriusnya, mau ngelamar, mau tunangan atau mau nikahnya, ambil 2 hari setelah tanggal 12, 14, 16, 18 begitu seterusnya. Jadi intuisinya akan terus ikut dari tanggal 12 ini. Seperti itu ya. Lalu kalau untuk yang mau menikah yang serius banget, untuk yang mau menjajaki kehidupan baru sangat baik, sangat bagus. Kalau untuk yang sudah berhubungan bagaimana Mas Tulus? Saya tidak mengatakan tidak baik. Tapi kalau dikategorikan hoki mana dengan yang akan betul-betul menikah atau yang serius ke jenjang selanjutnya, saya rasa akan hokian lagi yang menikah. Aku sih berpikirnya seperti itu. Aku rasa akan lebih hoki mereka yang menikah.
Mereka yang apa namanya? Yang langsung menjajaki ora kulino ngono kuwi, Nduk. Nggak baik. Wong cah bar nangis kok jogetan ya. Aku kadang-kadang gumun karo Crondol ki. Crondol tuh persis koyo aku habis nangis nih, habis nangis nonton apa bisa ketawa ngakak. Habis ngakak nanti nangis lagi. Itu kayak gitu. Aku juga sama nonton video apa di TikTok itu bentar-bentar aku ketawa ngeliat yang lucu, bentar-bentar aku nangis ngeliat yang sedih. Kadang-kadang tuh kayak gendeng gue nular ning Crondol. Nggak sopan saya, nggak boleh cantik, pintar, nggak boleh ya, Dok. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Oh, malah tak bleh bengko. Malah ngece. Eleke Crondol ki lek enek wong ngomong ki bukane nganu gitu. Jadi kalau kita ngomong nih malah mau nali cangkemnya aku. Pengen tak iket gitu rasanya itu ya. Oke, buat yang menikah sangat baik. Tapi kalau untuk yang merencanakan pertunangan dan lain sebagainya, intinya untuk jenjang yang lebih serius ya. Menurut aku juga bagus. Kayak yang baru tunangan tuh ya kemungkinan gagal itu kayaknya sepi apa kecil, pasti berhasil, pasti menikah istilahnya gitu. Tapi kalau untuk yang eh menjajaki dunia baru mungkin masih bukan dunia baru tapi kayak yang masih pacaran, masih PDKT, cinta-cinta monyet, terus pengen nembak segala macem. Buat aku justru tidak hoki karena lambangnya ini lambang lambang baru ya, lambang apa namanya? Lambang sesuatu yang masih kolokan banget, masih kekanak-kanakan banget. Jadi kalau untuk yang pacaran, kalau cuman buat ya iseng-iseng, buat hubungan-hubungan seling-selingan. Maksudnya hubungan-hubungan yang tidak serius atau hanya untuk sekedar ya gue demen biar sama cewek itu biarin dia gue tembak dah mau jadi kagak bodo amat istilahnya gitu itu boleh tapi kalau untuk sementara waktu ini ambil intuisinya teman-teman yang punya tanggal lahir atau genap di bulan ini ambilnya di tanggal genap yang tunggal misalnya kayak 2 4 6 8 atau di tanggal yang awalnya genap misalnya 20 ke bawah ya digeser ke 20 ke bawah. Jadi kalau untuk yang mau nikah serius, mau tunangan, mau serius intinya baik, tapi buat yang mungkin masih pacaran atau baru mau nembak, baru mau mengutarakan isi hati, baru memberanikan diri, kayaknya harus kalian geser di awalan tanggal 2. Berarti masuknya genap ya di tanggal 20 ke bawah. Seperti itu ya. Buat yang sudah rumah tangga juga sepertinya masih adem-adem ayem aja, tapi saking ademnya juga males ngobrol ya. Jadi males sama suami istri itu kayak yang ya udahlah, yang penting gua masak buat suami, suami kerja pulang gitu aja lagi. Kurang bagus ademnya. Dalam segi rumah tangga adem, tapi kalau nggak ada komunikasi, nggak ada sharing satu sama lain juga stres di suami tidak hilang. Teman-teman harus tahu ya yang sudah rumah tangga ngobrol dengan suami atau istri sharing dalam pekerjaan hari ini itu juga salah satu hal yang bisa memecahkan stres. Kemudian melakukan aktivitas seksual juga ini juga bisa menghilangkan stres, menjaga kesehatan juga. Loh ini bukan ngomong kosong tapi ini sex education yang memang harus kita tahu. Jadi teman-teman jangan kok Mas Tulus kok jorok banget toh ngomong ke seks kok penting juga buat menghilangkan stres. Loh kalian mau percaya mau tidak silahkan. Ini bukan jorok tapi ini sex education ya. Ini ilmu buat kalian. Jadi kalau saking ademnya, kalau ademnya dengan mesra-mesraan tetap melakukan aktivitas seksual, kemudian tetap ngobrol dan lain sebagainya, aku rasa juga akan banyak hal yang bisa dipecahkan kan. Tapi kalau terlalu dingin, menurut aku bahaya. Karena kecenderungan pasangan yang diabaikan atau saling mengabaikan tuh pasti antara satu, terlalu dingin ujung-ujungnya malah nyari pelampiasan di orang lain. Intinya di situ. Ya, jangan terlalu dingin ya Mas atau Mbaknya. Sama suami juga jangan terlalu malas kalau kewajiban perempuan kan maaf kadang-kadang ada perempuan yang diajak atau suaminya minta tapi perempuannya yang minta jawabnya dengan bahasa yang kasar kalau bisa jangan ya. Oke, maaf ini bukan jorok tapi ini salah satu tanda kalau di tanggal 12 ini intuisinya adalah mengarah ke situ juga. Romantisme dalam hubungan seksual juga sepertinya akan mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita tuh akan sering berantem hanya gara-gara kayak pasangannya minta tapi nggak dikasih itu akan berantem. Ini menurut aku ya, maaf. Dari versinya Mas Tulus seperti itu. Dari segi percintaan di situ. Dari segi kerejekian bagaimana Mas Tulus 12 Februari 2024 yes. Masih sangat bagus teman-teman masih hoki sekali buat kalian yang mungkin
lagi punya usaha properti, mau nanam sesuatu yang baru, untuk teman-teman yang punya tanggal lahir genap khususnya boleh, atau tanggal lahirnya ada genapnya, misalnya 12, 14, 16 ya, itu boleh. Tanggal ganjil bukan tidak hoki, menurut aku juga aman-aman aja, tapi akan lebih hoki yang tanggalnya genap ya. Nanem tanaman misalnya mulai punya, oh aku pengen pengen nanem tanaman baru buat taman di rumahku boleh. Pengen mulai usaha dengan lari ke properti, kemudian juga pengen punya perkebunan ya, mulai nanam-nanam ke pertanian dan lain sebagainya, punya peternakan ayam, kambing dan lain sebagainya ya menurut aku juga bagus. Teman-teman kenapa aku juga suka dikomplain, Mas Tulus kenapa sih yang dibahas cuman ayam, kambing dan sapi, kenapa tidak membahas babi? Aku sebenarnya gini, nggak masalah juga kan babi juga makhluk hidup ya. Walaupun dalam arti kenapa aku tidak membahas ke arah situ karena di Indonesia juga banyak peternakan babi sebetulnya. Tapi kan aku tidak tidak apa namanya tidak harus juga menyebutkan nama itu karena aku sebut peternakan itu juga lingkupnya sudah luas. Jadi ada peternakan kuda ya, peternakan di luar ayam dan juga bebek juga di luar sapi atau kambing juga banyak. Jadi teman-teman konotasinya diluaskan sendiri saja ya. Jadi yang mungkin membuka usaha dalam arti usaha peternak babi segala macam ya boleh-boleh aja silahkan untuk yang diperbolehkan. Kalau kami kan tidak boleh. Yang lain boleh ya monggo kan tidak masalah bagi yang tidak dilarang ya. Kalau kami kan dilarang, kami tidak boleh. Jadi di lingkupnya kalau aku nggak pernah menyebutkan bukan berarti aku fanatik ya. Tapi memang ya aku sebutanku sudah luas seharusnya. Konteks ucapanku harusnya sudah luas dengan mengatakan ya peternakan ya sudah luas lah kemana-mana ya. Kemudian eh teman-teman yang punya usaha fashion, yang punya usaha dengan batu-batu yang keras ya, yang punya usaha kayak toko bangunan, elektronik, sepertinya sih agak-agak adem ya. Aku nggak bilang rame banget, aku nggak bilang sepi banget, tapi akan sedikit adem, akan sedikit lebih tenang, tidak seramai sebelumnya. Cara mensiasatinya mau tahu nggak? Kalau di tokonya tidak ada vas bunga atau bunga hidup. Kalau di kampungku tuh ada namanya bunga Sri Rejeki ya. Itu bisa hidup karena direndam dengan air. Mungkin boleh manfaatkan itu. Atau mungkin di rumah punya pot bunga yang kecil yang bisa dibawa ke tempat kita jualan ke toko, ya boleh untuk yang jual elektronik, yang keras-keras, jual baju dan lain sebagainya fashion ya. Bisa diarahkan ke situ, jual handphone juga bisa. Kemudian untuk yang jual makanan, makanan minuman nih kayaknya lebih hoki ya. Hitungan aku, teman-teman yang merintis kuliner kayaknya akan lebih hoki, akan lebih baik, akan lebih apa istilahnya? Keberhasilan tuh tingkat keberhasilan cukup tinggi menurut saya untuk usaha yang mengarah ke situ. Mau investasi juga sangat bagus. Mulai investasi juga sangat bagus. Dan untuk teman-teman yang mau investasi biasanya kan lari ke deposito ya. Logam mulia misalnya dan juga investasi ke properti sih yang paling bagi aku yang paling hoki ya. Teman-teman yang akan berinvestasi lebih mengarahkan ke properti buat aku yang paling hoki dalam hitungan angkanya. Lalu hokinya apakah juga untuk kami yang baru merintis Mas Tulus? Ya, sekarang misalnya teman-teman baru memulai usaha nih, belum belum rilis ya, masih mempersiapkan dan mau merencanakan sesuatu. Cara mensiasatinya biar kehokian tanggal 12 itu dapat. Kan tadi Mas Tulus bilang bisa 14, 16, 18 dan berikutnya. Jadi mungkin saat akan memberi perabotan atau saat akan merencanakannya, ambil tanggal 2 hari setelah tanggal 12. Misalnya, sesuk jualan apa ya Pak? Aku punya modal segini nih Pak, Mama mau apa? Gini cerita kalau Mama bojone. Terus dicerna tapi diambilnya dihitungnya tanggal 12 atau tanggal 14-nya. Dihitung bareng ngobrol. Oh, modalnya segini loh, Mah. Entek sakmene modalnya iki wae modalnya ini yang mau dibeli ya. Ini untuk yang baru akan merintis. Sebetulnya hokinya juga akan nular, akan terinjek secara otomatis. Wah, terinjek. Kemudian bagi yang sudah buka usaha. Ini loh, saya sudah buka Mas Tulus, gimana caranya? Dan saya baru berjalan. Ini untuk yang baru berjalan ya. Misalnya baru ataupun bahkan sudah buka tapi belum launching. Sudah mulai dipersiapkan tapi belum launching. Misalnya ada barang yang belum dibeli. Oh, kurang beli termos atau kurang beli kompor. Beli kompornya itu
ngambilnya tanggal 14 atau 16 berikutnya. Jadi akan juga terinjek secara otomatis kehokian tanggal 12 di usaha kalian yang baru di ini. Nah, beberapa cara untuk mensiasatinya tuh sebenarnya juga gampang, hal-hal kecil tadi kayak misalnya nggak ada komponen tanamannya, dikasih tanaman ya. Kemudian tadi yang sudah aku udah mulai ngerinci Mas Tulus, tapi tinggal tinggal launching doang. Berarti mungkin ada yang kurang beli, kurang centong, kurang sendok, kurang piring yang mau dipakai buat jualan, bisa ambil di tangga biar biar dapat untuk intuisinya. Jadi kayak ada sesuatu yang kalian rencanakan juga gitu ya. Oke, dari segi kerejekian juga bagi saya juga hoki. Tapi maaf teman-teman ya, ada simbol kelicinan di sini, ada simbol yang melambangkan pengeluaran mendadak atau pengeluaran tidak terduga dengan faktor licin ini jatuh simbolnya ya. Jadi bisa jadi teman-teman tertipu atau uangnya hilang secara sepihak, entah salah transfer, entah tiba-tiba uangnya nyelip atau hilang. Ini kehilangan uang dalam tanda kutip kehilangan sesuatu karena faktor licin atau pastinya adalah jatuh atau hilang dalam arti yang sesungguhnya ini juga sangat ada. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya belanja online juga harus dihitung secara benar. Kalau mau melibatkan uang dalam pertemanan, minjemin saudara, minjemin teman juga harus difikirkan dulu apakah jumlah yang akan kita pakai buat usaha cukup atau tidak. Saya tidak pernah membatasi teman-teman untuk membantu orang lain. Membantu silahkan, mau nolong silahkan, tapi harus ada yang diukur menurut saya di situ ya. Kemudian oke, pengeluaran untuk segi licin ini juga simbolnya ada kesehatan ya teman-teman. Jadi kalian akan tiba-tiba mengeluarkan uang untuk pajak kesehatan ke dokter, klinik dan sebagainya. Jadi untuk yang punya asuransi kayaknya aman-aman aja ya karena ada sistem reimburse di asuransinya. Tapi kalau yang tidak, sepertinya juga harus hati-hati, harus waspada juga. Ya karena pengeluaran-pengeluaran tak terduga ini bukan hanya dari hilang tanpa sebab, intinya karena satu kelalaian kita, tapi juga karena sakit. Menurut hitungan aku arahnya ke situ ya. Kemudian dari segi penyakit, dari segi kesehatan, apa yang bisa kita baca di balik angka 12? Ya, simbol basah, simbol tersedak, ada simbol apa ini? Tepung, ya. Jadi teman-teman, sakitnya sesuatu yang ringan-ringan saja, tapi akan lari ke semua saluran penghubung manusia, saluran pernafasan, saluran maaf sampai ke anus, saluran kelamin, saluran dari mulut, telinga, mata dan lain sebagainya. Ini juga sangat mungkin terhambat. Contohnya yang punya sinus, ini penyakit-penyakit ringan ya, atau yang punya punya asma, ini juga harus hati-hati. Banyak hal yang harus kalian jaga. Untuk dalam hal ini ada sesuatu yang bisa saja sakitnya kalau dari hitungan aku sih kayak ringan-ringan aja, kayak semacam flu, batuk, dan biasa, tapi jangkanya cukup panjang, jadi hati-hati. Dan simbol anak-anak itu juga masih ada ya di bulan Februari ini, jadi hati-hati. Untuk anak-anak ini cenderung yang akan lebih mudah sakit adalah anak-anak paling mentok sakitnya karena virus. Pasti terdeteksinya karena virus ya. Bisa jadi tipes, muntaber, DBD, dan lain sebagainya. Virus-virus yang mengakibatkan anak ini sakit juga akan sangat mungkin. Jadi orang tuanya harus lebih aware. Main hujan itu juga jangan dilarang karena anak juga perlu kreativitas dalam beraktivitas. Tetapi tetap harus kita ingatkan, oh nak batasannya segini ya. Kalian tidak boleh terlalu lama, hujannya segini aja. Kita juga bisa ngukur anaknya lagi kurang sehat ya. Jangan dicul kayak bayi main hujan-hujanan, harus dikontrol juga. Jadi orang tuanya aku rasa harus lebih aware terkait dengan kesehatan. Sama dengan orang tuanya juga akan lebih ke pernafasan, ke sinus, flu, batuk, dan lain sebagainya. Masih penyakit-penyakit ringan. Hanya akan mengendala juga kalau misalnya, karena ini kan simbol pengulangannya ada ya. Jadi kayak yang sakit, sembuh lagi, sakit gitu terus-terusan. Kayak terus berulang di orang yang sama. Anak yang sakit pun bisa 2 kali sakit, baru mungkin yang ketiganya juga boleh sembuh baru setelah itu. Jadi kayak orang itu sakitnya bisa 2 kali di bulan ini. Jadi kayak flu-nya 2 kali, sakitnya 2 kali. Itu dari hitungan angkanya ya. Dari kesehatan juga tidak terlalu bahaya menurut aku. Tidak terlalu bahaya, tapi ada virus-virus yang siap untuk menyerang kita di Februari. Hati-hati ya. Kemudian dari segi yang terakhir, dari pandangan saya terkait dengan musibah, teman-teman. Masih adakah potensi
yang sama dengan banjir Demak, kemudian juga longsor di sana sini, kemungkinan kecelakaan juga yang sama. Simbol angka 12, 2, 2024, gambarannya masih dengan air yang melimpah di tanah yang kurang air atau air yang tidak seharusnya ada di tanah. Kita gambarkan tanah kalau kebanyakan air jadinya apa? Lumpur. Jadinya akan banjir bandang, jadinya akan melimpah airnya dan akhirnya akan jadi musibah. Musibah terkait dengan air masih hati-hati. Musibah banjir, air yang banyak, air melimpah entah dari bendungan, entah dari laut, entah gelombang tinggi, entah lain sebagainya. Saya nggak bisa sebutkan, tapi tetap harus hati-hati ya saudaraku ya. Harus ada yang kalian tahan, harus ada yang kalian simak. Misalnya teman-teman tinggal di tempat yang rawan bencana, longsor dan lain sebagainya, harus ikuti panduan. Pasti BPBD sudah menyampaikan, oh nanti wilayah ini kalau ada bla 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 bla, harus siap-siap mitigasi mandiri. Sekarang kan lagi musim bencana, jadi mitigasi mandiri itu penting. Siapkan surat-surat dan juga obat-obatan dalam sekali cangking, dalam sekali bawa. Kalau misalnya amit-amit ada musibah di sekitar kita, contohnya kayak longsor dan lain sebagainya. Jadi surat-surat penting dan juga obat-obatan itu jangan sampai lupa ya. Sama satu lagi, jangan lupa bawa keluarganya nanti. Nanti musibah ya nek senti cangking obat-obatan karo surat menyurat ya keluarganya nggak dicangking juga oleh ya. Dan yang pasti adalah harus mengamankan diri kita terlebih dahulu, baru mengamankan orang lain. Kalau musibahnya ini juga genting. Kalau memang ada yang lebih penting lagi, mungkin salah satunya adalah kalau di pesawat kan kita nggak bisa ya ngasih oksigen ke anak bayi, sedangkan ibunya nggak hirup oksigen. Yang benar adalah bantu dulu diri kita bisa berdiri baru kita bisa bantu yang lain. Kecuali dalam tanda kutip saat genting banget ya. Ini salah satu hal yang saya rasa juga sudah sering disosialisasikan oleh tim SAR dan juga PBBD. Nah, musibahnya juga masih ada simbol air yang banyak, makanya di sini saya hitung Demak sepertinya masih harus bersabar ya. Demak masih harus bersabar, kemudian juga oke, ada simbol angin kencang, hati-hati teman-teman angin kencangnya, kemudian simbol kecelakaan karena cairan juga masih ada, mungkin pas lagi hujan atau gerimis atau pas malam hari. Masih ada potensi, kemudian apa namanya? Banjir lahar dingin juga karena ada simbol gempa di sini, ada simbol gunung yang erupsi juga dari angka satunya, tetapi akan diliputi dengan air. Kayak yang tanah cuman segunduk, tapi airnya tuh bior-bioran gitu. Jadi tanahnya lama-lama tenggelam kayak gitu aja. Dan ada simbol daratan yang tersiram air, tapi terlalu banyak sehingga daratannya nggak kelihatan. Ini yang paling bahaya sih menurut aku karena ada apa ya simbol tanah yang tidak terlihat tanahnya karena air yang cukup melimpah. Itu hasil analisa saya terkait dengan tanggal 12 Februari 2022. Masih penasaran nggak kira-kira dengan tanggal-tanggal yang lain? Besok saya akan bahas terkait dengan tanggal tanggal pemilu. Kira-kira ada hal apa saja yang bisa kita baca melalui tanggal yang ada di hari dijadikannya waktu untuk memilih kita besok tanggal 14 Februari. Jadi saya akan bahas di tanggal 13 sebelumnya ya, satu hari sebelumnya. Lalu video terkait dengan hasil analisa saya juga baru akan saya buat besok, tetapi akan saya tayangkan mungkin di tanggal 14 Februari, tetapi mungkin di pagi hari. Dan aku nggak mau nanti video itu satu akan dibahas dibuat setelah Pilpres ya. Kemudian yang kedua, kalau saya buat di awal Pilpres nanti saya terkesan menggiring opini masyarakat, seakan-akan mengarahkan ke pasangan tertentu. Kalau yang dibaca ternyata yang menang adalah pasangan tertentu. Dan kalau saya buat sesudahnya terkesan kok ya udah ada hasilnya, nggak ada gunanya dong membaca intuisinya. Nah mungkin teman-teman juga di situ. Kita akan siapkan, nanti saya hitung-hitung dulu. Nanti saya buat polling deh bila perlu ya di Instagram atau di YouTube. Teman-teman nanti simak aja polling yang Mas Tulus buat ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini ya. Aku agak semangat lagi karena aku sudah makan, aku sudah sarapan. Teman-teman juga harus semangat dan jangan lupa juga untuk terus bersyukur dengan apapun yang sedang kita terima sekarang.
Teman-teman melihat saya mungkin mudah ya, tapi jujur hidup saya tidak mudah, tapi saya tetap semangat. Jadi teman-teman juga harus semangat ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini ya teman-teman. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin ya Allah. Untuk yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin. Kerjaannya awet. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen bahagiain keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh, amin. Saya doakan mudah-mudahan hajatnya dengan segera Allah kabul, amin. Untuk yang saat ini sedang jual aset, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya, properti apapun, semoga cepat terjual, uangnya bisa dimanfaatkan untuk solusi ya, amin. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini, semoga termasuk orang yang dipilih bersama saya. Teman-teman yang nonton, semoga Allah hindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabul hajat. Pun matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Mas Tulus harus pamit. Insya Allah ketemu di next video lagi ya. Jangan bosen ya kalau Mas Tulus hadirnya 2 kali. Ntar kalau pas nggak hadir dikangenin. Giliran kangen 2 kali, hadirnya 2 kali teman-teman bosen. Wes gitu aja ya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat istirahat, semoga mimpi indah. Jangan lupa berdoa. Ambil wudhu sebelum tidur lebih mantul ya. Terima kasih, mimpi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, rahayu teman-teman. Mimpi indah ya, selamat tidur. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.